Hai gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan geng semua. Salam kenal dan salam sukses dari BCNQ. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah, mari terus berbuat kebaikan. Ayo terus berburu kesuksesan dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita. Gengs, pembahasan kali ini adalah tentang mereka yang sukses karena tidak membatasi diri. Sebagaimana diketahui bahwa sesungguhnya setiap individu itu adalah potensial. Setiap individu itu adalah hebat. Yang menjadi persoalan adalah apakah potensinya akan muncul? Apakah kehebatannya itu akan muncul atau tidak? Bagi individu-individu yang masih membiarkan dirinya terbelenggu oleh berbagai pembatasan, maka yang bersangkutan bisa dipastikan potensinya tidak muncul. Yang bersangkutan bisa dipastikan kehebatannya tidak muncul. Pembatasan itu bentuknya macam-macam. Salah satu diantaranya adalah mengkerdilkan diri sendiri dengan berbagai pernyataan negatif tentang dirinya sendiri. Bisa jadi pembatasannya ini adalah pembatasan yang bukan dari dirinya sendiri, tapi pembatasan yang berasal dari persepsi publik yang ada di seputarnya. Nah, siapapun yang membiarkan diri terbelenggu oleh berbagai pembatasan yang ada, maka kehebatannya dipastikan tidak muncul. Nah, ini adalah beberapa kisah tentang individu-individu yang berhasil karena tidak membatasi dirinya sendiri. Individu-individu tersebut mewakili kisah lama dan kisah kekinian. Namun, baik kisah lama atau kisah yang kekinian ternyata memiliki pelajaran yang sama. Gengs, apakah geng mengenal seseorang yang bernama John Anderson? Saya yakin banyak di antara gengs tidak mengenal nama John Anderson karena ini adalah kisah super lama. Walaupun kisahnya super lama, namun tetap saja kisahnya menginspirasi banyak orang. Ceritanya gengs, John Anderson memulai karir di perusahaan multinational company sebagai seorang OB. Nah, kisahnya lihat aja tahunnya geng. Ini kisah yang super lama. Gengs, apa cita-cita John Anderson? Cita-cita John Anderson adalah menjadi CEO perusahaan di mana dia memulai karirnya. Nah, dialog imajinernya seperti ini, gengs. Sesama OB di waktu istirahat sebagaimana biasanya dipakai untuk ngobrol. Nah, ceritanya ada teman John Anderson yang bertanya ke John Anderson, "John, kira-kira masa depan yang kau inginkan untuk dirimu sendiri seperti apa, John?" John Anderson dengan tidak ragu menyatakan bahwa saya pengen menjadi CEO perusahaan ini. Gengs, kira-kira apa komentar temannya mendengar si John Anderson menyampaikan mimpi buat dirinya sendiri? Mimpinya tidak main-main, yakni menjadi CEO dan itu pun CEO di perusahaan di mana dia mulai bekerja. Nah, kira-kira apa respon teman-temannya mendengar si John mengatakan mimpinya tersebut? Bisa dipastikan responnya adalah respon yang tanda kutip meragukan mimpinya John Anderson. Bisa jadi responnya seperti ini, gengs. "Apa John? Kau pengen jadi CEO perusahaan ini?" Yang benar aja, si John dengan tetap tersenyum dan yakin menyatakan, "Ya, saya mau menjadi CEO perusahaan ini." Mendengar kepastian akan apa yang diinginkannya, temannya tertawa. Bahkan bisa dibayangkan mungkin tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, "Serius lu John, menjadi CEO perusahaan ini? Ngacalah John. Apa pekerjaan kita saat ini? Mana mungkin seseorang yang bekerja seperti kita bisa menjadi CEO. Udahlah John, gak usah punya cita-cita terlalu tinggi. Turunkan cita-citamu. Nanti kalau gak tercapai sakit pula kau nanti. Gak usahlah menghayal. Gak usahlah muluk-muluk." Nah, artinya gengs, pada saat John Anderson menyampaikan cita-cita yang tanda kutip muluk-muluk, orang lain berusaha untuk memadamkan keinginannya. Karena menurut aturan publik tidak mungkin seorang OB bisa menjadi seorang CEO di perusahaan yang sama. Di perusahaan yang berbeda aja kemungkinannya amat sangat kecil, apalagi di perusahaan yang sama. Jadi wajar aja bila sejumlah temannya mencemooh, membuli, tidak mempercayai. Nah, gengs, bila si John tetap kekeh dengan cita-citanya, kira-kira apakah cara kerja si John dengan teman OB yang lainnya akan sama? Apakah cara belajarnya si John dengan OB yang lainnya akan sama di saat mereka ternyata memiliki cita-cita yang amat sangat berbeda? Apakah John cara berinteraksi sosialnya akan sama dengan
dengan sesama teman OB yang lainnya di saat John memiliki mimpi yang amat sangat menantang buat dirinya. Bisa dipastikan cara berpikirnya John pasti berbeda. Cara bekerjanya John pasti berbeda. Cara belajarnya John dibanding teman OB yang lainnya pasti berbeda. Dan gengs, seiring dengan waktu, apa yang terjadi, geng? Yang terjadi adalah akhirnya si John Anderson betul-betul menjadi CEO di perusahaan tersebut. Dan perusahaan tersebut adalah bernama Pfizer, perusahaan farmasi yang terkenal. Nah, kisah John Anderson ini memberikan pesan moral apa, gengs? Pesan moralnya adalah jangan takut untuk memiliki mimpi yang menantang. Saat kita berani mencanangkan mimpi yang menantang untuk diri kita, maka itu sekaligus akan membangkitkan potensi hebat kita. Pesan moral tambahan yang lainnya lagi, gengs. John Anderson tidak mau membatasi dirinya. Konteksnya tidak mau membatasi diri ini adalah profesi yang dijalaninya saat itu. Walaupun profesinya OB, John Anderson menginginkan mimpi yang super tinggi. Dan karena John Anderson tidak mau membatasin dirinya terkait dengan profesi yang dijalaninya saat itu, yakni menjadi OB, maka akhirnya John bisa sukses. Kisah kedua, gengs. Kisah kedua ini saya yakin gengs mengenal semua, yakni Colonel Sanders. Colonel Sanders bagaimana diketahui memulai bisnis di usia 60-an. Nah, ini adalah salah satu kisah yang inspiratif juga, gengs. Memulai bisnis di usia 60-an. Kira-kira kalau seseorang memulai bisnis di usia tersebut itu komentar publik menjadi seperti apa, geng? Banyak diantaranya yang mengatakan itu adalah usia yang telat untuk membangun bisnis. Nah, pernyataan usia yang telat dalam membangun bisnis ini adalah sebuah pembatasan. Colonel Sanders tidak mau membatasin dirinya. Beliau bisa jadi mengatakan, boleh aja umur saya 60, namun umur 60 ini tidak membatasin saya untuk memulai bisnis. Sebagaimana diketahui bahwa Colonel Sanders memiliki peninggalan resep dari leluhurnya, yakni resep fried chicken yang telah diuji coba juga oleh yang bersangkutan. Nah, resep fried chicken ini ditawarkan ke banyak pihak untuk dijadikan sebuah bisnis. Dan Alkisah melakukan penawaran 1000-an kali penawaran. Ada yang menyatakan tepatnya 1009. Dan penawaran ke 1009 itulah yang akhirnya berhasil hingga bisnisnya bisa terrealisasi sampai sekarang. Coba, geng, kalau Anda keponakan Colonel Sanders, di saat beliau di usia 60 begitu sibuk mondar-mandir menawarkan resep fried chickennya untuk dibisniskan. Setelah penawaran 300 kali, 400 kali ditolak, dan kita sebagai keponakannya melihat kondisi tersebut. Apa kira-kira komentar kita melihat kita yang usianya sudah 60, sibuk menawarkan resep fried chicken untuk dibuat bisnis ke kiri kanan dan sudah ditolak 400 kali. Kira-kira komentar kita apa, geng, sebagai ponakannya? Pasti kita akan mengatakan, sudahlah Om itu usianya udah tua. Batas waktu produktif itu sudah jauh lewat. Nggak usah terlalu ngoyo lah Sudahlah fokus aja kepada ibadah. Nggak usah ngurusin dunia. Ngapain menawarkan resep ke sana kemari. Ditolak lagi. Sudah ditolak 400 kali, 500 kali. Berhentilah Kalau memang butuh makan, kami yang akan memberi makan buat Berapa banyak sih kebutuhan makan minum di usia Ini mungkin barangkali komentar kita sebagai keponakan. Dan bisa dipastikan komentar-komentar orang lain yang ada di seputarnya. Namun sekali lagi, Colonel Sanders adalah tipikal seperti John Anderson. Tidak mau membatasin dirinya sendiri. Dan apa yang terjadi, gengs? Yang terjadi adalah sebagaimana yang kita lihat hingga saat ini. Rintisan usaha Colonel Sanders masih berdiri dan kita pun masih menikmatinya, yakni KFC. Gengs, ini adalah kisah masa lalu. Sekarang mari coba kita lihat kisah yang lebih terkini atau kisah kekinian. Diwakili oleh seseorang yang bernama Lyanna Archer. Lyanna Archer ini ceritanya di usia 89 tahun itu sudah mengutarakan ke orang tuanya bahwa ia ingin menjadi pebisnis. Mungkin kalau di lingkungan kita usia 89 tahun itu adalah kelas 2-3 SD. Apa kira-kira komentar kita, geng, saat kita melihat katakanlah keponakan kita yang kelas 2-3 atau barangkali anak kita yang kelas 2-3 SD menginginkan menjadi pebisnis? Pasti secara spontan kita akan mengatakan, udahlah nak, di usiamu itu jangan
jangan mikirin cari duit. Tugas mencari duit itu adalah tugas orang tua, bukan tugas anak-anak. Tugasmu itu adalah bermain dan belajar. Nggak usah mikirin uang. Nah, pasti ini yang akan kita sampaikan kepada Liana Archer yang menginginkan menjadi pebisnis di usia belia. Kita akan berusaha sehebat mungkin mencegah Liana Archer untuk menjadi pebisnis di usia belia. Karena itu bukan tugas anak-anak. Nah, artinya kita sedang membatasin diri Liana Archer. Apakah Liana Archer mau membatasin dirinya? Ternyata tidak mau. Setiap hari yang bersangkutan ceritanya merengek ke orang tuanya. Izinkan saya untuk menjadi pebisnis. Hingga akhirnya orang tuanya bertanya, apa yang ada di benakmu kamu pengen bisnis itu, mau jualan apa? Ternyata Liana Archer memperhatikan ritual keluarganya. Di mana keluarganya itu memiliki formula perawatan rambut untuk mereka sendiri. Jadi keluarga mereka tidak pernah membeli produk-produk perawatan rambut yang berasal dari luar. Mereka memiliki ramuan tersendiri untuk merawat rambut keluarga mereka. Nah, melihat ini si Liana Archer tergerak. Saya pengen menjual produk-produk ramuan perawatan rambut kita. Maka tolong buatkan kemasannya, kata Liana Archer. Saya pengen jualan. Bikin saja kemasan untuk produk-produk yang kita punya ini. Dan karena Liana Archer merengek tiap hari, akhirnya orang tuanya mengalah. Akhirnya dibikinlah proses produksi rumahan, dibikinlah kemasan, dan pelan-pelan Liana Archer menjual produk tersebut secara online. Dan apa yang terjadi, geng? Yang terjadi adalah di usia 13 tahun sukses sebagai pebisnis dengan menjual natural hair care product. Nah, kisah ini menunjukkan apa, geng? Kisah ini menunjukkan bahwa bila seseorang tidak membatasin dirinya sendiri, maka yang bersangkutan akan menunjukkan kehebatannya. Oleh karena itu, geng, jangan membiarkan diri kita terbatasi. Kalau kita tidak membatasin diri, maka usia belia pun bisa sukses, usia tua pun bisa sukses, profesi apapun yang kita tekuni saat ini bisa sukses. Jangan sekali-sekali membiarkan diri kita terbelenggu oleh pembatasan-pembatasan yang ada. Baik itu pembatasan dari diri kita sendiri ataupun pembatasan dari lingkungan kita. Oke, geng, sekian dulu video kali ini. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah. Mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan, dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita. Dan sekali lagi, jangan membiarkan diri kita terbelenggu oleh pembatasan-pembatasan yang ada jika kita ingin sukses. Oke, gengs, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Terima kasih, sampai ketemu di seri video berikutnya.